Selamat datang kembali di Selaman Mendalam kita. Kali ini kita akan gali bagaimana kecerdasan buatan atau AI itu mulai masuk ke ranah administrasi dan operasional sekolah. Jadi bukan cuma soal belajar mengajarnya aja ya. Dan seperti biasa, kita akan bedah ini berdasarkan sumber-sumber yang sudah Anda berikan. Misi kita hari ini simple aja. Bongkar potensi AI ini biar sekolah bisa jalan lebih gesit dan efektif. Mulai dari data siswa sampai komunikasi. Oke, langsung aja ya. Jadi kan institusi pendidikan itu sekarang, datanya banyak banget ya. Ada nilai, absensi, catatan fasilitas, bimbingan, survei ini itu. Nah, dari info yang Anda kumpulkan, kelihatan banget AI ini punya kemampuan buat ngolah data masif itu. Dan salah satu yang paling menonjol mungkin ya, itu soal kemampuan AI buat prediksi siswa mana yang berisiko putus sekolah. Akurasinya juga lumayan tinggi loh disebutnya. Bayangin aja ada sistem yang bisa kasih warning gitu, berdasarkan pola data historis, kayak nilai, kehadiran, mungkin juga perilaku. Di catatan Anda, itu disebut akurasinya bisa sampai 93% di studi AS, terus ada juga studi SMK di Indonesia, 81,5%. Ini kan, bisa jadi terobosan ya buat intervensi dini. Iya, betul sekali. Yang paling penting di sini itu pergeseran cara pandangnya dari yang tadinya nunggu masalah muncul, jadi reaktif, sekarang bisa lebih proaktif. Jadi kalau udah ada identifikasi awal, sekolah bisa langsung kasih dukungan yang pas. Mungkin konseling atau pendampingan lebih intensif gitu. Sebelum siswanya benar-benar lepas dari sistem. Ini bukan cuma soal angka atau data aja jadinya, tapi lebih ke upaya melindungi masa depan anak, hak pendidikannya gitu. Persis. Nah, selain buat prediksi yang krusial tadi, AI ini juga soal efisiensi administrasi kan ya? Tugas-tugas rutin yang jujur aja makan waktu banget. Kayak proses penerimaan siswa baru, bikin jadwal yang kadang rumit, rekap nilai, rekap absensi, belum lagi bikin laporan berkala. Sumber Anda juga bilang kan, otomatisasi ini bisa banget membebaskan waktu guru dan staf admin. Ya, dan waktu yang bebas itu kan berharga banget. Bisa dipakai buat hal lain yang dampaknya lebih langsung ke kualitas pendidikan. Misalnya, guru jadi punya waktu lebih buat ngerancang pelajaran yang lebih personal buat siswanya. Atau mungkin analisis lebih dalam soal kemajuan belajar mereka. Jadi nggak melulu kejebak sama tumpukan kertas atau entry data manual lagi. Kalau kita tarik lebih jauh lagi nih ya, ini potensinya bisa ningkatin mutu pendidikan secara keseluruhan loh. Nggak cuma operasionalnya aja yang lebih mulus, tapi tenaga pendidiknya jadi lebih fokus ke inti kerjaan mereka, ngajar dan ngebimbing. Oke, jadi selain memberdayakan orang di dalam sekolah, data Anda juga nunjukin gimana AI bisa mengubah cara sekolah berinteraksi keluar ya. Nah, ini kita masuk ke aspek komunikasi nih. Contohnya lewat apa? Chatbot AI ya. Betul. Chatbot AI itu bisa banget ningkatin aksesibilitas informasi. Coba bayangin, Anda sebagai orang tua atau siswa, bisa nanya soal jadwal, biaya, kegiatan sekolah, kapan aja, 24/7, nggak perlu nunggu jam kantor. Ada contoh menarik tuh dari Brazil di materi Anda. Satu chatbot bisa nanganin 500.000 pertanyaan dalam setahun. Akurasinya juga tinggi, 97%. Responsif banget kan jadinya? Wah, iya juga ya. Tapi kayaknya nggak semudah itu juga kan adopsinya. Materi Anda juga nyebutin ada tantangan-tantangannya. Oh jelas, memang nggak sesimpel itu. Salah satu tantangan teknis yang cukup besar itu soal integrasi. Ini sering jadi masalah. Gimana caranya sistem AI yang baru ini bisa ngobrol sama sistem data sekolah yang mungkin udah ada dari lama dan platformnya beda-beda, terpisah-pisah gitu. Ini perlu perencanaan infrastruktur IT yang matang dan ya investasi juga pastinya. Jadi bukan cuma sekedar beli, pasang, terus jalan gitu ya? Wah, jauh dari itu. Selain teknis, ada isu yang lebih fundamental lagi. Soal tata kelola data, privasi, sama etika. Ini krusial banget. Apalagi kalau pakai analisis prediktif kayak tadi. Perlu hati-hati banget biar datanya dipakai secara bertanggung jawab, transparan, jangan sampai malah bikin stigma buat siswa tertentu. Jadi harus ada kerangka kerja yang jelas soal keamanan datanya gimana, siapa yang boleh akses, mungkin juga perlu ada audit berkala buat algoritmanya. Algoritma itu logika komputasi di balik prediksinya itu loh. Terus faktor manusianya juga nggak kalah penting. Sukses enggaknya adopsi ini tergantung banget sama kesiapan dan penerimaan penggunanya, ya staf dan guru itu sendiri.
perlu ada pelatihan, sosialisasi yang cukup, biar mereka nyaman dan bisa manfaatin teknologinya, bukan malah ngerasa ketambahan beban. Oke. Jadi jelas ya, teknologi secanggih AI ini pun tetap butuh sentuhan manusiawi, kebijakan yang bijak, sama perencanaan yang rapih, biar manfaatnya maksimal. Nah, terus apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Jelas ya, AI ini menawarkan potensi yang signifikan banget, bikin administrasi pendidikan lebih efisien, pengambilan keputusan bisa lebih kuat karena basisnya data, komunikasi juga lebih lancar. Mulai dari hal yang penting banget kayak mencegah siswa putus sekolah, sampai ke hal praktis kayak membebaskan waktu guru biar bisa fokus ke siswa. Betul, tapi ya perlu diingat juga implementasinya itu butuh perencanaan yang hati-hati, perlu sumber daya yang pas, dan yang paling penting, perhatian serius ke aspek etika dan privasi data. AI ini sebaiknya kita lihat sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang kuat. Alat bantu ya, bukan pengganti kebijaksanaan, empati, dan penilaian manusiawi dari para pendidik kita. Itu tetap nomor 1. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Di luar soal efisiensi dan data tadi ya, kira-kira nih, kehadiran AI di administrasi sekolah ini bakal ngubah rasanya interaksi Anda sama sekolah nggak ya ke depan? Apakah bakal bikin terasa lebih responsif, lebih personal, atau justru ada kemungkinan terasa lebih dingin dan berjarak? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.